Ini memang sudah jadi akidah kita ya. Pemahaman kita dari sejak kecil bahwasannya orang meninggal itu bisa jadi hantu gitu kan. Ini ya di lingkungan masyarakat sudah sangat terkenal sekali mitos ini ya, bahwa ada roh gentayangan dan bermacam-macamnya. Mereka percaya bahwa seorang yang sudah mati itu bisa hidup kembali berupa roh gitu ya. Mereka juga beranggapan bahwasanya orang yang matinya tidak wajar seperti bunuh diri atau ketabrak ya, maka arwahnya penasaran gitu. Arwah tersebut akan meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang. Nah itu kan, ini adalah image yang sudah akidah yang sudah ditanamkan baik melalui televisi, radio, ya cerita-cerita rakyat masyarakat gitu ya, sampai mungkin kita juga masih meyakini hal ini ya. Maka kita lihat di dalam Islam ya, pandangan kita, akidah kita, lihatlah di dalam Islam bahwasanya tidak dikenal istilah roh gentayangan. Sekali lagi, tidak dikenal. Jadi kita harus mendustakan adanya roh gentayangan, roh kembali ke alam dunia, mendatangi rumahnya, apalagi hidup lagi dalam rupa yang lain, sebagaimana diyakini reinkarnasi. Ini bukan keyakinan Islam. Ya, Islam mengajarkan bahwasanya roh orang yang telah meninggal berada di alam yang lain, yaitu alam barzakh atau alam kubur, yang itu sama sekali di luar alam dunia kita gitu. Ini sudah berbeda alam dunianya. Penjelasan mengenai ini, tidak adanya hantu gentayangan ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keterangan yang sahih menyebutkan bahwasanya orang kafir mendapatkan siksa kubur, sedangkan orang yang saleh mendapatkan nikmat kubur. Jadi bagaimana sempat mereka itu gentayangan dengan berbagai motif, misal balas dendam, menolong temannya yang masih hidup, atau mencari kesenangan lain di dunia. Sedangkan mereka dalam keadaan disiksa kubur atau mereka mendapatkan nikmat kubur. Ya, seperti itu. Yang kedua, kita bisa melihat ya, andai saja orang yang telah mati ini diberikan kesempatan untuk beramal lagi, tentu mereka memilih fokus untuk beribadah. Ya, banyak ayat dan hadis bahwasanya ketika mereka itu ingin hidup kembali dan ingin berbuat amal saleh supaya mereka termasuk orang-orang yang saleh, bukan untuk membalas dendam ya, buat menolong teman atau yang lainnya. Lagi pula bagaimana dengan hisabnya di akhirat jika dia membunuh setelah matinya? Kan enggak, gimana itu? Orang mati membunuh, gimana hisabnya? Susah. Jadi bagaimana pula dengan catatan amalnya? Dia sudah mati, kan sudah putus amalnya. Jelas hal ini menyelisih dalil-dalil yang qat'i yang menyebutkan bahwa manusia putus amal ketika setelah mati. Jadi kita harus tidak percaya, bahkan harus mendustakan adanya roh yang gentayangan, roh penasaran dan sebagainya. Ini sudah berbeda alam. Bahkan kita bisa melihat dalam hadis yang sangat populer, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika mati anak Adam, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Dan itu juga bukan dilakukan dia bisa balik lagi, bukan. Tapi apa? Amal yang tetap mengalir pahalanya itu adalah sedekah jariyah. Ya, contohnya adalah wakaf yang bisa dimanfaatkan terus oleh kaum muslimin, maka dia akan dapat pahalanya terus selama jariyahnya itu dimanfaatkan untuk amal-amal yang soleh, kan gitu. Kemudian ilmu yang bermanfaat nih bagi seorang guru, seorang pengajar, itu akan mendapatkan ilmu yang terus mengalir pahalanya karena orang-orang yang diajarkannya itu mengamalkannya, ya seperti itu. Atau juga awaladun salihun yad'ulahu, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Ini pun anak yang soleh adalah bagian pahala buat orang tua yang terus mengalir selama anak itu soleh dan senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100 memberitakan bahwasanya orang-orang yang telah dikubur mustahil bisa kembali ke dunia. Mustahil. Kecuali kelak jika dibangkitkan setelah hari kiamat. Jadi ya ini bukan kecuali ya. Jadi nanti dibangkitkannya di hari kiamat. Itu yang keyakinan kita ya. Seperti itu. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, Allah tidak pernah berbicara dengan seorang pun kecuali di balik tabir. Sementara itu Allah menghidupkan ayahmu dan berbicara dengannya secara berhadap-hadapan. Allah berfirman, wahai hambaku, ya mintalah sesuatu kepadaku, pasti aku beri.
Ya Allah, hidupkanlah aku kembali di dunia agar aku bisa berperang di jalan-Mu untuk kedua kalinya. Jawab hambanya, Allah berfirman, telah menjadi ketetapanku sebelumnya bahwa mereka yang telah meninggal tidak akan dikembalikan ke dunia, gitu. Jadi permintaan yang diinginkan oleh orang-orang yang mati itu kembali ke dunia untuk beramal soleh. Itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menegaskan, ya. Berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, telah menjadikan ketetapanku, ini yang harus digarisbawahi, bahwa mereka yang telah meninggal tidak akan dikembalikan ke dunia. Jadi berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, maka jelas bahwasanya tidak ada roh gentayangan. Apa yang selama ini diyakini oleh sebagian kalangan masyarakat kita itu hanya tipu daya setan yang melalui media-media yang ada, baik buku, ya, radio dan televisi. Ketika mereka meyakinkan bahwa manusia itu bisa gentayangan, itu adalah kebohongan yang sangat besar, dan seorang muslim, ya, tidak boleh meyakininya dan bahkan harus mengingkarinya dan meyakini cukup apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya saja. Wallahu a'lam. Kalimatan habibatan illa ar-Rahman